PMK yang ada di Semarang berkaitan dengan pemanfaatan mobile media vokasi ini. Jadi izinkan saya nanti untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan mobile vokasi untuk dimanfaatkan Bapak Ibu semua berkaitan dengan pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung. Jadi saya mulai dari yang presentasinya dulu. Sudah tampil nggih, Pak? Jadi beberapa waktu yang lalu saya diberi tugas untuk mengikuti workshop tentang pemanfaatan media pembelajaran mobile vokasi ini, di mana ini diselenggarakan oleh BPMPK, dan program ini merupakan salah satu yang ada di tahun 2001 oleh BPPMK. Nah, beberapa guru beberapa saat yang lalu pernah mengikuti fasilitas pembelajaran ini, namun ada salah satu yang harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semua dengan harapan nanti Bapak dan Ibu bisa ikut untuk memanfaatkan media mobile vokasi ini di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi sekilas saya sampaikan dulu tentang BPMPK bahwa BPMPK merupakan sebuah balai di mana dia langsung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di mana mempunyai tugas adalah mengembangkan model multimedia untuk pendidikan dan kebudayaan. Nah, salah satu programnya itu nanti adalah bernama Sekolah Inovatif Digital. Dengan Sekolah Inovatif Digital ini nanti diharapkan bisa didapatkan penerapan model pembelajaran yang inovatif ke satuan pendidikan, terutama dalam memanfaatkan model multimedia pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa tujuan berkaitan dengan program ini. Yang pertama adalah mendampingi para guru dalam melakukan perannya sebagai perencana, pelaksanaan, dan penilai terhadap pembelajaran yang diterapkan. Jadi selain menyelenggarakan program ini, BPMPK juga mendampingi para guru untuk merencanakan dan melaksanakan apa yang menjadi program dari BPMPK. Kemudian yang kedua, BPMPK juga mengembangkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh guru guna dalam memudahkan pelaksanaan peran kita sebagai guru. Nah, beruntung sekali di saat ini kita di masa pandemi nanti kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di BPMPK terkait dengan materi-materi pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa produk atau konten dari BPMPK, salah satunya adalah aplikasi mobile untuk otomotif atau si Moko. Nah, aplikasi ini dikembangkan tahun 2018 untuk jenjang SMK otomotif. Kemudian ada juga aplikasi elektronik komik atau e-komik. Nah, ini dikembangkan pada tahun 2017. Ini merujuk pada kebijakan tentang gerakan literasi sekolah. Nah, kemudian definisi terkait dengan media pembelajaran itu adalah teknologi pembawa pesan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Jadi nanti kita akan memanfaatkan sebuah teknologi yang dikembangkan oleh BPMPK untuk kita gunakan sebagai media kita untuk mengajar sehari-hari, sehingga kita ya sedikit meringankan dalam arti tidak perlu untuk membuat materi pembelajaran. Namun semuanya ini tentu mempunyai kekurangan gitu Bapak dan Ibu. Jadi belum semua materi pelajaran nanti dapat tersedia di aplikasi mobile ini. Nah, kemudian fungsi media pembelajaran saya tidak usah menyampaikan secara gamblang dan rinci karena saya yakin bahwa media merupakan sebagai alat untuk membantu kita menyampaikan materi
pelajaran. Kemudian aplikasi atau alat yang digunakan kita nanti untuk menyampaikan ini tentu saja adalah smartphone. Jadi sebagai syarat nanti untuk kita bisa menggunakan aplikasi di store ini, nanti kita baik dari sisi guru maupun dari sisi anak harus mempunyai smartphone, dan tentunya ada paket data untuk menggunakan ini. Kemudian di BPMPK ada dua, jadi ada namanya EduStore. Ini merupakan layanan konten digital yang menyediakan media pembelajaran berupa bahan ajar mobile edukasi yang dapat diunduh dan dapat diakses dengan aplikasi Android, baik device handphone maupun tablet. Cuma untuk yang iOS kelihatannya belum disediakan. Kemudian ada satu lagi namanya M-Edukasi. Ini juga layanan digital menyediakan media pembelajaran berupa bahan ajar mobile edukasi dalam bentuk website. Nah, jadi kalau yang EduStore ini yang nanti untuk perangkat yang di Android, kemudian kalau yang M-Edukasi untuk yang berbasiskan web. Dari HP saya, saya coba demokan aplikasi yang sudah tampil. Sudah. Oh, Oke, jadi tadi ketika sudah diinstal, maka aplikasinya adalah semacam ini. Berat. Nah, tampilannya untuk yang di EduStore adalah seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal mencari misalnya materi tentang bahasa Jawa. Nah, di sini akan tampil materi-materi yang berkaitan dengan bahasa Jawa. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya saya coba pilih yang tembang mocopat. Nah, tembang mocopat nanti kita install. Nah, kita mengundurnya. Install. Kemudian kita buka. Ini saya coba untuk yang aplikasi yang lain, tadi untuk yang mocopat belum berhasil, kita coba untuk yang bahasa atau belajar tentang kromo inggil. Nah, jadi semacam ini nyaosi kromo inggilnya weweh nyukani. Nah, ngoponya seperti apa dan seperti itu. Nah, kemudian ada juga misalnya ngoko alus. Nah, apa itu ngoko alus? Yaitu ngoko alus adalah unggah-ungguh basa Jawa yang menggunakan kata-kata ngoko, tembung ngoko dicampur kata-kata kromo inggil dan seterusnya. Nah, kemudian juga ini adalah materi-materi tentang kromo alus dan ngoko alus. Kemudian di sini juga tersedia kuis. Nah, artinya ini nanti anak-anak setelah belajar materi tentang basa kromo tadi juga bisa melengkapi kata-kata, juga ikut kuis yang ada di dalam aplikasi ini. Misalnya kita coba lihat. Basuki ngombe titik-titik supaya sehat. Nah, kira-kira napa Bu Susi jawabannya? Ngombe gudeg ngaten nggih Mas. Nah, ini adalah misalnya kita jawab gudeg, jawabannya kurang tepat. Nah, seperti itu Bapak Ibu contoh untuk kuisnya. Kemudian contoh lain tentang otomotif coba.
Di sini nanti akan banyak aplikasi-aplikasi berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di otomotif. Kemudian bagaimana dengan fisika? Nah, kita cari. Nah, ada gerak lurus, fillet, gelombang. Nah, nanti kita tinggal cari yang materi yang sesuai dengan yang akan kita ajarkan. Oke, jadi aplikasi ini yang pertama nanti kita install di HP kita. Kemudian setelah itu kita sampaikan ke anak-anak, silahkan cari materi ini. Kemudian anak-anak belajar dari aplikasi ini. Nah, jadi kurang lebih dari aplikasi pemanfaatan EduStore itu adalah seperti ini. Jadi harapannya Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan aplikasi dari EduStore ini. Oke. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu. Setelah ini mungkin kita coba Bapak dan Ibu bisa mencobanya. Kira-kira nanti kalau ada kesulitan nanti bisa disampaikan ke saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Coba bersama. Jadi ketika kita memanfaatkan aplikasi ini, harapannya sekolah kita nanti menjadi sekolah yang inovasi digital dan Bapak dan Ibu guru semua menjadi atau mendapatkan predikat guru performa digital. Nah, memang ada satu titik kelemahannya bahwa aplikasi ini harus bersifat installer nih. Jadi harus diinstal dulu di HP-nya Bapak dan Ibu sehingga itu baru bisa digunakan. Oke. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Halo, permisi. Oke, monggo, silahkan. Maaf Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sinten nggih, mboten kelihatan. Kalau Dedi Pak. Oh, nggih. Monggo Mas. Oke, mau tanya Pak, itu kan baru di Android nih. Oke. Kalau HP saya kan iOS. Oke. Nah, itu mensiasatinya bagaimana? Kalau belum ada aplikasinya di App Store. Nggih. Baru nggih, ternuwun. Oh, nggih. Jadi matur nuwun Pak. Jadi kemarin memang sempat dijelaskan bahwa untuk yang iOS ini memang belum tersedia Mas, namun sudah dikembangkan untuk aplikasi ini supaya nanti tidak diinstal gitu, tapi sudah berbasiskan web sehingga kita sebagai guru maupun anak sudah tinggal pakai. Jadi memang untuk yang iOS sementara ini belum tersedia nih Mas Pak Dedi gitu. Jadi ini hanya berbasiskan sementara yang Android terlebih dahulu. Begitu Pak Dedi? Matur suwun Bapak. Monggo lain. Saya Pak. Halo. Monggo. Pak Sinten? Anu Pak. Oh, Pak Raji. Pak Raji. Oh, Pak Raji. Niki nyuwun pirsa, pilih begini, bahwa itu tadi kan harus diinstal di HP. Nggih. Kemudian bisa nggak nanti misalnya itu tadi ada hal-hal yang lain yang hubungannya dengan kalau kuis itu kan nanti bisa aja nanti ada semacam soal dan sebagainya itu misalnya itu bisa enggak terus nanti dihubungkan terus dia dapat nilai, kita nilai kayak itu begitu apa enggak? Nah, jadi ini memang basicnya masih standalone ya Pak ya, jadi belum terhubung ke jaringan, sehingga ketika anak mengerjakan kuis itu ada nilainya Pak, ada nilainya. Cuma kita memang belum bisa mengontrolnya anak dapat nilai berapa. Kita mengontrolnya hanya minta laporan ke anak,
melalui screenshot kemudian melaporkan hasilnya seberapa. Jadi secara real time kita tidak bisa mengetahui secara langsung. Jadi nanti anak yang melaporkan kepada gurunya. Mekaten, Pak. Jadi ini lebih kepada napa nggih? Pembiasaan anak-anak untuk belajar secara mandiri di rumahnya. Seperti itu, Pak. Halo Pak Probo. Nggih, Pak. Ini Pak Rahmadi. Oh, nggih, monggo Pak Rahmadi, nggih. Ejengjen desa. Nggih. Betul Pak ya, editor itu kalau bahan untuk bimbingan konseling misalnya bimbingan karir itu muncul enggak di situ? Oh, nggih, sebentar ya Pak. Saya cekkan ya, Pak ya. Hobi melu takon. Oh, nggih. Ada, cari nanti ada lengkap. Bimbingan karir. Pak Rahmadi. Oh, sementara ini belum ada Pak Rahmadi. Oh ini ya, nah ini mungkin tantangan untuk Pak Rahmadi mungkin bisa mengembangkan Pak. Oke, nanti dibantu. Oh, oke. Siap. Oke. Ya Pak. Terima kasih. Oke Pak Rahmadi. Monggo yang lain Bapak dan Ibu. Sudah ada yang mencoba menginstal? Belum. Kecuali Mas Adi. Kelihatannya Mas Adi kemarin ikut yang fasilitasi pendampingan. Oke. Kita lihat sama-sama. Oh, Pak Agus, Pak. Agus sinten nggih? Agus Saryono. Oh, Agus Saryono. Oke. Oh. Monggo Pak Agus. Pak Purbo. Nggih, monggo Pak. Pak sinten niki Oppo A15? Kalau pun damelaken pindah menawi wonten. Oh nggih. Ini malu Pak. Nggih. Terus pundi Pak Gus? Tadi saya sempat koneksinya loss. Bisa diulangi mungkin? Untuk materi olahraga ada enggak Pak itu dengan Pak Rahmadi tadi? Oh nggih. Ada Pak, tapi ini baru tiga materi nggih. Jadi belum lengkap. Ini baru olahraga pagi dan healthy lifestyle. Jadi memang untuk yang olahraga belum lengkap, dan di situ sudah ada ribuan, namun itu terdiri dari pelajaran dari PAUD kemudian sampai SMA dan SMK. Jadi belum bisa mengcover semua materinya Pak. Monggo jadi menurut saya monggo nanti ini dicoba dulu diinstal di HP-nya panjenengan, nanti dicari-cari atau nanti bisa berkunjung di webnya medukasi.kemdikbud.go.id nanti itu kemudian dicari kira-kira apa yang kalau ada nanti bisa langsung diinstal. Mekaten Pak Agus. Matur nuwun. Yang lain cukup nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi sedikit bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, minimal nanti bisa menambah wawasan kita bersama. Mohon maaf sebelumnya jika saya tampil di sini bukan saya lebih pintar dari Bapak dan Ibu, namun kebetulan karena ada workshop yang harus disampaikan, dengan harapan nanti Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan ini untuk menunjang pembelajaran yang mungkin selama ini kita kekurangan materi, selama ini kita kesulitan dalam membuat materi, ini nanti bisa kita jembatani menggunakan ini. Terima kasih dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan berkaitan dengan konten mobile vokasi ini nanti bisa disampaikan kepada saya. Kemudian secara teknis instalasinya nanti akan kami share di grup. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.